Ini tadi Pak Alfian bilangnya kok alumni, bener? Gila. Tahun berapa? Sini. Alumni tahun berapa? Farmasi angkatan pertama, Pak. Farmasi angkatan pertama, Pak Al. Jadi Mbak Rini ini adik-adik adalah dari alumni SMK Bakti Persada untuk program keahlian farmasi angkatan pertama tahun 2011. Ada Pak Aji, pengen syuting Pak Aji. Foto bareng juga boleh. Terus kemudian hari ini Mbak Rini Failin mau memotivasi adik-adik ya? Sebenarnya sih bukan memotivasi, melainkan menceritakan. Oh, Mbak Rini Failin bercerita pengalamannya. Terus ya sharing sedikit terhadap teman-teman. Iya. Ya intinya kita ini bukan jangan ada jenjang umur ya Pak. Soalnya kalau ada jenjang umur rasanya kok gak enak banget. Kita ini bestie ibaratnya kayak gitu. Iya. Baik, kita dengarkan bersama untuk cerita dari Mbak Rini Failin tentang kesuksesannya. Ini sudah sukses ya? Kok belum Pak, masih perlu banyak belajar untuk mencapai tujuan lainnya. Nek wong wis terkenal ki senengane mudah gitu ya. Silahkan Mbak Rini untuk bercerita kepada adik-adik kelasnya, mungkin bisa disapa dulu adik kelasnya. Ada Bapak Kepala Sekolah juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih buat Bapak Ibu Guru SMK Bakti Persada yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita atau memberikan pengalaman selama saya di farmasi, terutama dimulai dari nol di SMK Bakti Persada. Itu salam hormat dari saya untuk Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru SMK Bakti Persada. Sebenarnya di sini saya bukan mau memotivasi ya, karena saya sendiri juga perlu motivasi. Jadi seberapa ibaratnya seberapa keras saya memotivasi, seberapa saya semangatin kalian, kalau dari teman-teman sendiri tidak ada kemauan untuk ibaratnya merubah mindset kalian yang kayak nanti gitu, kayak menunda-nunda pekerjaan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Failin, saya angkatan farmasi pertama di SMK Bakti Persada, dimana zaman dulu benar-benar awal belum sebagus ini SMK Bakti Persada Pak. Ya saya ada rasa iri kenapa setelah saya lulus SMK-nya jadi makin bagus. Sekolah lagi nanti. Aduh jangan. Sekolah lagi, pusing lagi nanti. Nah di sini saya mau tahu sih yang jurusan farmasi terutama, boleh acungkan tangannya nggak yang jurusan farmasi? Jurusan farmasi mana? Jurusan farmasi. Seberapa banyak sih? Kayak gitu, itu kan? Ada 1, 2, 3, 500-an Mbak. 500. Dan sebagian besar rata-rata perempuan. Cowoknya ada nggak farmasi? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nah inilah terkadang kenapa farmasi itu dominan ke perempuan, cowoknya pada takut atau gimana? Sebenarnya pelajaran farmasi ini pelajaran yang benar-benar mengasihkan. Siapa yang di sini masuk jurusan farmasi karena terpaksa? Ngacu nggak apa-apa. Ada yang karena terpaksa, karena pilihan orang tua, atau karena ikut-ikutan teman. Sebenarnya mau itu terpaksa atau tidak, kita balik lagi ke niat awal. Niat awal kita belajar, niat kita sekolah itu apa? Oke lah kalau awal niatnya buat ikut-ikut, jurusannya mungkin ada yang punya pikiran jurusan terbaik, maksudnya dalam arti jurusan yang memiliki lapangan pekerjaan paling banyak, bisa di mana aja, bisa jadi ibaratnya kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, kerja di badan pom, kerja di apotek, terutama yang paling umum. Berwirausaha juga bisa berwirausaha di bidang herbal, misalnya kayak jamu, Lah sebenarnya
kita niatkan sekolah. Oke, kalau awalnya karena pasar, kita niatkan sekolah di jurusan, terutama jurusan apa aja, nggak harus farmasi. Itu karena lihat pengorbanan orang tua, yang terutama yang udah capek, ibaratnya rela mengeluarkan waktunya bekerja, banting tulang buat teman-teman, buat adik-adik semua. Tulangnya dibanting-banting, Mbak Rini. Buatan ngoten, Pak. Gimana? Maksudnya perjuangannya yang kadang sampai rela, dalam arti berangkat pagi pulang malam hanya untuk menyekolahkan anaknya agar dapat mendapatkan fasilitas terbaik. Nah, terutama yang jurusan farmasi. Kalau zaman saya dulu jurusan farmasi jurusan yang paling mahal, bayar SPP-nya. Kalau sekarang sama, Pak? Tuh kan, dengerin. Sama mahal. Sama mahal. Udah disamakan. Tapi tidak mahal, Mbak Rini. Jadi sebenarnya itu bayar itu kalau diimbangi dengan ilmu yang sudah didapatkan, kemudian nantinya bisa diamalkan ilmunya, bermanfaat untuk orang lain, tidak ada yang mahal. Nah, jadi gini, karena kita sekolah maksudnya dalam arti tidak seakan-akan datang gratis, kita manfaatkan fasilitasnya yang ada. Jadi kalau dulu zamannya saya waktu sekolah masuk nih, udah punya goal setting. Goal setting itu kayak impian atau cita-cita. Ketika saya masuk di SMK Farmasi, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai impian atau cita-cita saya di 3-4 tahun ke depan. Misalnya saya masuk farmasi di SMK Bakti Persada. Nah, setelah itu saya punya goal setting, punya impian apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya, terutama melawan rasa malas. Nah, di sini mesti kalau pas lagi malas itu harus dilawan ya. Harus dilawan. Malas, terus wegah sinau. Kadang menunda-nunda pekerjaan itu yang paling enak. Oh, iya. Jadi sesuatu yang enak itu tidak dikerjakan. Menunda pekerjaan, jangan malas. Ya. Tapi kan kadang kalau ditunda-tunda makin malas, makin numpuk, ngoten lah. Nah, jadi sebaiknya jangan ditunda pekerjaannya. Kalian buat goal setting. Oh, saya mau sekolah di farmasi. Setelah lulus saya harus ngapain? Lah, untuk mewujudkan cita-cita kalian buat planning. Oh, melawan rasa malas. Kalau belajar jangan sistem SKS. Karena kalau sistem SKS hawanya berat. Susah banget. SKS, apa sistem itu Mbak kebut Rini? semalam. Sistem kebut semalam. Oh, iya yang sampai bukunya dibakar, ditelan itu. Enggak gitu juga. Oh, enggak gitu. Jadi juga. kalau saya sistemnya pulang sekolah itu nyicil belajar. Entah misal 30 menit aja. 30 menit paling dikit nyicil pelajaran yang tadi udah dipelajarin. Kalau nggak 30 menit 1 jam. Setelah nyicil, terus habis itu istirahat. Zaman dulu jarang ada HP ya Pak. Zaman saya itu belum pegang HP, baru pegang HP kelas 3 SMA. Oh, ini dengerin adik-adik, anak-anak ini Mbak Rini ini baru pegang HP, baru pegang tok. Itu ya, kelas. Itu punya orang tua. Itu pun punya orang Cuma tua. buat komunikasi. Megang tok itu kelas 3. Kelas 3 dan itu jarang dipegang. Itu jarang dipegang. Oke kan zaman dulu, zaman sekarang kata orang-orang nggak bisa disamakan. Oh iya. Nah, oke, kalau tidak bisa dimanfaatkan, nggak bisa disamakan, kita manfaatkan gadget kita yang ada. Buat pelajaran, buat searching materi-materi terutama farmasi. Kan kalau mungkin teman-teman ngerasa farmasi itu pelajaran yang susah atau berat, jangan punya mindset susah, melainkan kalian harus buat rasa penasaran terhadap pelajaran, terutama di bidang kalian masing-masing, gak hanya di farmasi. Jadi dibuat penasaran. Kalau dibuat penasaran, kalian akan ada motivasi untuk mencari tahu. Jadi sedikit kepo. Kepo dalam hal kebaikan menurut saya itu baik. Kayak gitu. Kepo dalam pelajaran, jangan kepo urusan orang lain, kayak gitu. Nah, kalau urusan orang lain menambah beban pikiran kalian nanti. Nah ini Mbak Rini, Pak Wendy mau tanya, kalau di farmasi itu kan pelajarannya gampang-gampang susah tadi katanya, tapi banyak hafalannya. Nah ini pas waktu Mbak Rini jadi siswa di farmasi, bagaimana
kiat-kiatnya untuk hafalan itu biar pinter ngapalke, coba ditularkan ke adik-adiknya. Kan banyak hafalan ya, terutama di farmakologi, farmakognosi itu banyak hafalan. Siapa yang di sini paling benci pelajaran farmakognosi ataupun bahasa Latin dalam tumbuhan? Karena paling susah dihafal, karena bahasanya ae gitu kan. Nah, kalau kalau saya dulu waktu kelas 1 semester 2 itu saya tanya sama gurunya, kalau ujian di kalau ujian untuk kelas 3 itu bahasa Latin yang keluar apa. Jadi saya udah mulai nyicil di kelas 1 ujiannya di kelas 3 karena saya ngerasa kelemahan saya untuk di memori misalnya. Jadi saya cicil di kelas 1. Oh, ini yang biasa dikeluarkan untuk ujian farmakognosi, misalnya tumbuhan ini bahasa Latinnya ini. Nah, saya udah buat seperti kamus kecil, Pak. Untuk memberi semangat saya biasanya ada gambar, misalnya kunyit. Saya kasih gambar kunyit. Nah, kunyit nama bahasa Indonesianya kunyit, nama bahasa Latinnya di bawahnya apa? Ngoten. Misalnya kurkuma domestik kayak gitu. Jadi itu buku sakunya kecil, saya selalu bawa kemana-mana dan saya buat sendiri. Biasa zaman dulu emang kan untuk masalah laptop ataupun HP agak susah, jadi sekolah Bakti Persada itu dulu menyediakan warnet. Jadi saya ke warnet buat bikin kamus kecil itu dan saya print, saya laminating buat saya bawa kemana-mana. Jadi tiap ada waktu senggang saya baca, misalnya kurkuma bahasa Latinnya apa, jahe bahasa Latinnya apa. Jadi sehari saya nyicil. Jadi ketika kelas 3 saya udah nggak kaget dengan kata-kata bahasa Latin tumbuhan yang aneh-aneh pengucapannya. Tuh dengerin cara menghafalkan istilah-istilah Latin yang biasanya pakai ae, ea. Jadi emang harus dicicil. Kalau nggak dicicil rasanya berat. Apalagi zamannya kami itu 50 bahasa Latin. Orang 10 bahasa Latin aja saya udah pusing ngomongnya. Jadi cicil. Jadi buat teman-teman kalau bisa sekarang itu dicicil dalam arti ya nyicil aja sedikit. Karena kalau diapal cuma sekali 2 kali, setelah itu ya lupa. Jadi harus dibaca terus, jadi biar kedoktrin otaknya. Terus kalau misalnya nih setelah Mbak Rini belajar di farmasi itu nanti kalau dari SMK mau kerjanya itu di mana Mbak Rini? Coba adik-adiknya diceritain, ada pengalaman Mbak untuk itu. Jadi waktu SMP kelas 3 saya udah mikir, oh gimana caranya biar saya setelah SMA ataupun sekolah menengah kejuruan itu biar bisa langsung kerja. Oh, kalau saya di SMA kan masih susah cari kerja. Jadi saya memilih untuk SMK, di mana waktu itu ada informasi. Karena dulu saya kelas 3 masih belum tahu apa-apa, ada informasi bahwa kalau SMK itu bisa langsung kerja lah. Saya akhirnya pilih di farmasi karena lingkungan kerjanya paling banyak. Sebelum saya memilih farmasi, saya searching dulu sebelumnya jurusan apa yang sekiranya peluang kerjanya banyak dan memudahkan buat saya. Karena saya dulu tidak ada gambaran untuk kuliah. Kuliah alhamdulillah nggak kuliah, bisa kerja dulu buat nabung kayak gitu. Nah, jadi banyak ada di apotek kayak gitu kan. Untuk jurusan farmasi ini seorang farmasi bisa kerja dimanapun sebenarnya. Bisa di apotek yang paling umum, 2 klinik, 3 rumah sakit, ada industri farmasi atau pabrik obat, terus pabrik jamu, terus ada lagi di Badan POM. Badan POM kalau misalnya dalam arti Badan POM-nya di bidangnya farmasi juga. Terus kalau enggak yang paling umum sih apotek ya Pak. Apotek paling umum dan paling banyak dicari. Terutama saya juga lagi nyari ini. Mungkin teman-teman farmasi yang udah punya teman lulusan SMK farmasi yang belum bekerja, saya lagi cari untuk pegawai di apotek Caruban. Mungkin teman-teman punya informasi
kalau ada temen yang udah lulus dan belum bekerja, bisa infokan bahwa Apotik Caruban sedang membutuhkan tenaga farmasi kayak gitu. Iya, terima kasih Mbak Rini Failin atas sharing ilmunya. Tepuk tangan untuk Mbak Rini Failin. Untuk Mbak Rini Iya, Failin. nanti kalau yang mau sharing-sharing lagi nih bisa menghubungi Mbak Rini Failin. Rumahnya deket kok. Dekat Pak Alfian. Ya? Deket Pak Alfian. Dekat rumahnya Pak Jadi Alfian. nanti laporan ke saya dulu. Oh gitu. Makelar. Oh. Laporan. Ya nanti yang mau sharing, yang anak farmasi yang mau sharing lebih lanjut bisa sama Mbak Rini Failin. Untuk yang terakhir mungkin ada statement sedikit aja untuk adik-adiknya sekalian mungkin bagi-bagi kontak atau bagi-bagi. Iya, silakan. Coba mau bilang kalau kita itu intinya memanfaatkan lingkungan yang ada dalam hal yang positif ya, memanfaatkan dalam hal positif. Nah, kalau bisa saya menginformasikan, memberikan teman-teman motivasi bahwa kalau sekolah itu jangan sekedar sekolah, cari juga personal branding lah. Personal branding kita latih lewat kegiatan sekolah, misalnya kayak pramuka, OSIS ataupun kegiatan lainnya yang bisa membuat kita berlatih untuk menggali ibaratnya pengalaman dalam Soft skill. Ya, soft skill sekalian Hard skill. ya, bisa kayak gitu Pak. Skill. Enggak. Ada skill sih Pak. Terus saya mau lagi Pak, saya mau kasih pertanyaan satu yang bisa jawab ya. Itu saya kasih hadiah. Oke. Perhatikan, ada satu pertanyaan dari Mbak Rini Failin yang bisa menjawab ada hadiah. Terutama yang jurusan farmasi ya. Untuk jurusan farmasi. Iya, yang jurusan farmasi. Nah, saya punya pertanyaan. Ada yang tahu nggak? Ya, seputar farmasi juga dikit ya Pak. Ada yang tahu nama lain atau sinonim dari parastamol? Yang bisa tahu saya kasih 1 set mukena. Ya, itu yang hijau. Sini yang hijau. Yang hijau. Yo, yang Itu hijau. mahasiswa. Yang hijau. Di sini hijau di. Wah, enggak itu kan Hijau sini. itu. Nama lain atau sinonim dari paracetamol. Paling gampang dan paling Paracetamol. dasar. Terutama yang udah kelas 2 biasanya kan udah diajarin sinonim Siapa yang mau? obat. Hadiahnya apa Mbak Rini? HP. HP. Hadiahnya 1 set mukena. Satu set mukena. Nggak main-main loh hadiahnya ini, 1 set mukena. Tanpa sajadah ya Mbak. Oke. Nama lain dari parastamol. Nama lain dari sinonimnya atau paracetamol. paracetamol. Yang tahu langsung maju aja. Ayo. Dapat hadiah 1 mukena. Ayo maju sini. Iya. Oke. Ada Mbak Mbak Kairun. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dari Calon kelas mantunya Pak Wendy. dari kelas 11 farmasi. Nama lainnya acetaminophenum. Iya bener. Oh, Ini kan ibaratnya dasar kayak gitu kan. Jadi kalau bisa di luar kepala. Nah, hadiahnya ada di tas. Aseta bukan asetan. Satu lagi boleh Pak, saya punya 2 hadiah. Oke, silakan. Saya punya 2 hadiah. Saya punya hadiah 1 lagi. Satu lagi. Nah, yang aja ya, yang ibaratnya umum. Untuk farmasi lagi nih Pak, ngapunten. Kalau ini apa fungsi dari obat? Apa fungsi dari obat? Obatnya belum tak kasih tahu. Obatnya Masa Pak Melu ngacung saya. Obat fungsi lapang. dari obat yang umum aja. Asamefenamat.
Asam mefenamat. Apa fungsi dari obat asam mefenamat yang sering saya minum sama Pak Alfian? 500 mg, benar enggak? Hadiahnya Tuh bener Iya. Pak. Asam mefenamat 500 mg. Rasanya asam. Rasanya asam. Ibu. hadiahnya Iya, Ada tahunya yang apa? maju. Oke. Iya. Hadiahnya hairspray. bukan. Ini ada yang tahu ini apa? Ini Pengharum lagi ruangan. viral. Saya dapat gratis, jadi saya bagikan untuk gratisan juga. Ngapain? Lagi Kenalan viral dulu ini. namanya Dan siapa? dicari para cewek. Eh. Ada yang tahu apa? Oh, sunscreen. Sunscreen Sunscreen, dari sunscreen spray dari Original. Saya nggak promo tapi saya gratis Cie, dari orang. terima Jadi saya kasih. gratiskan Iya. juga. Ini mau jawab tadi itu mau apa? Nyanyi. Oh, tak kira mau nyanyi. Oh, menjawab tadi yang asam-asam tadi. Perkenalkan, nama saya Rima dari kelas 12 farmasi. Ada fungsi dari asam mefenamat Iya. untuk meredakan nyeri. Nah, meredahkan nyeri nama lainnya ada, tahu nggak? Mefenamid asid. Nggak nama lain dari meredahkan nyeri. Eh, Kan ada antipiretik. Kalau antipiretik buat apa? buat Turun panas. Iya. Nah, kalau peredah nyeri namanya apa? analgetik. Analgetik. Oke. Nah, buat yang tadi satunya maju sekalian Ayo. kasih. Najwa. Kembali ke panggung, Nak. Wih, senengnya kalau bagi dua. Bu Welin aja, Bu. Kok jadi inget Pak Febri gara-gara sering ketemu Pak Febri. Alamat tekan Pak Febri. Sering ketemu Pak Febri soalnya di apotek. Jualan obat sekarang ya. Hadiah dari Mbak Rini. Ini tadi yang pertama, Yang hadiahnya pertama. mau kenal. Stop. Semoga bermanfaat. Satu. Salim. Salim dulu. Oh, Satu, dua. Hadap sini aja. Satu, dua. Aku kok mesti tak tahu melu foto Satu, ya. dua, tiga. Sekap. terus yang kedua, tadi namanya siapa? Rima kelas 12. Nah, semangat bentar lagi ujian. Jadi mulai dari sekarang jangan males-males untuk nyicil materinya. Hadap sini. Satu, dua. Pak Wendy. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Foto bareng ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Cukup. Oke, terima kasih Oke, buat selamat teman-teman buat yang semuanya. sudah